Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, kita bertemu kembali dalam salah satu tema perkuliahan kita, yaitu keperawatan Islami. Dalam materi ini kita pertama, saya sebelum memasuki materi inti akan terlebih dahulu memberikan muqaddimah, pengantar apa itu keperawatan. Bahwa keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional, di mana ia menjadi suatu yang integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Baik berbentuk pelayanan bio, psiko, sosio, spiritual yang komprehensif, di mana hal ini ditunjukkan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik yang sakit maupun yang sehat, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Prinsip daripada keperawatan dalam Islam, ia adalah pelayanan yang berbentuk ibadah, mendahulukan kewajiban, dan kita yakin kalau kita melakukan semua itu, pasti akan menerima balasan yang setimpal. Dalam prinsip keperawatan juga kita harus mampu mengerti orang lain, memahami keadaan orang lain terlebih dahulu. Kita juga harus punya prinsip membahagiakan orang lain terlebih dahulu. Seorang perawat harus punya prinsip di dalam Islam melakukan sikap empati, menumbuhkan sinergi, dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalkan dengan mengucapkan salam, Bismillah, Alhamdulillah, dan tak lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang menjadi karakteristik penting di dalam keperawatan Islami? Ada beberapa hal. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat Islami, yaitu profesional, ramah, amanah, istiqomah, sabar, dan ikhlas. Masing-masing daripada ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya dengan lebih detail. Mari yang pertama kita membahas mengenai sikap profesional di dalam keperawatan Islami. Bahwa landasan daripada keperawatan Islami, landasan yang paling utama adalah landasan ilmu. Memiliki semangat kerja, etos kerja yang tinggi, dan profesionalisme. Adapun yang menjadi landasan daripada itu, yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11. Wa idza qila shuzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini menjadi landasan bagi kita bahwa di dalam melakukan apapun seseorang harus melandaskan kepada ilmu pengetahuan. Sebab orang yang melandaskan sesuatu tidak kepada ilmu, maka tunggulah kehancuran daripada perbuatannya. Seluruh aspek di dalam hidup seorang muslim itu pasti membutuhkan ilmu. Karenanya di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karenanya
landasan terpenting daripada profesionalisme itu adalah ilmu. Di dalam ayat yang lain Al-Bayyinah ayat ke-7, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, wa 'amilus shalihat, mereka itu sebaik-baiknya makhluk. Kerja yang baik itu tentu adalah kerja yang dilakukan dengan semangat yang tinggi, dengan disiplin yang istiqomah. Orang yang demikian umumnya adalah orang yang memiliki etos kerja yang luar biasa. Landasan profesional berikutnya adalah hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutaqinahu. Hadis ini riwayat daripada Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional. Maka sangat penting bagi seorang perawat muslim atau muslimah memiliki sikap profesional di dalam bekerja. Berikutnya adalah ramah. Ini sikap yang sangat penting dan menjadi ajaran utama di dalam Islam. Landasan daripada sikap ini kita temukan di dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu hendaknya berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri kamu, menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi mestinya sebagai seorang muslim, kita ini adalah orang yang senantiasa ramah, menunjukkan sikap yang baik kepada orang lain. Salam, senyum, sapa. Ini tidak boleh kemudian kita hilangkan sebagai wujud bahwa karakteristik seorang perawat muslim itu adalah ramah. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun itu hanya berupa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Betapa indah ajaran Islam. Mengajarkan kepada kita tentang kedamaian. Mengajarkan kepada kita tentang keceriaan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan penuh senyuman, dengan penuh kebahagiaan, betapa indahnya suasana kerja, rumah sakit, klinik yang kita tempati, penuh dengan senyuman. Dan senyum itu tidak hanya sekedar senyuman. Ia adalah sesuatu yang bernilai ibadah, sebagaimana hadis Imam Tirmidzi, tabassumuka fi waji akhika laka sedekah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Berikutnya adalah amanah. Seorang perawat Islami harus memiliki sifat amanah, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ajaran Islam yang mengajarkan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Antu addul amanati ila ahliha. Dan sifat amanah ini adalah sifatnya para nabi. Sehingga umat percaya kepada nabi, kepada utusan Allah, karena mereka amanah. Amanah menjadi modal yang sangat besar untuk kesuksesan sebuah profesi. Untuk kesuksesan sebuah lembaga. Ketika lembaga itu terpercaya, maka orang akan berbondong-bondong untuk berobat di sana, untuk datang ke rumah sakit itu. Yang penting masyarakat sudah tahu kalau perawatnya, dokternya, seluruh pegawai rumah sakit itu adalah orang-orang yang memiliki sifat amanah. Dan amanah ini adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Hadis Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Ya. Tidaklah ya, ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji. Jadi orang itu disebut memiliki iman yang sempurna atau tidak adalah ketika dia ini amanah atau tidak. Dalam hadis lain juga riwayat Imam Ahmad, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. 4 hal yang jika ia ada pada dirimu, maka tidak membahayakan apa yang terlewat atau tidak engkau dapatkan dari kekayaan dunia. Jadi andaikan kita punya 4 hal ini, kita enggak punya harta pun, itu jangan khawatir. Pasti hidup kita tetap berisi penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keamanan dan lain sebagainya. Apa saja? Hifdzu amanah. Yang pertama, menjaga amanah. Wasidqu hadith, jujur dalam berbicara. Wa husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Wa iffatin fi ta'matin, menjaga diri dalam masalah makanan. 4 hal ini, menjaga amanah, jujur kalau ngomong, akhlak yang baik, menjaga diri dari makanan. Itu kalau orang itu punya sifat seperti ini, insya Allah disukai banyak orang. Sehingga andai dia pergi kemana, dia mau datang kemana, teman-temannya dengan sendirinya akan menjaga dia, akan percaya dia, akan menghormati dia, sehingga dia tidak lagi seolah-olah membutuhkan apapun dari dunia ini. Yang berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah itu diwujudkan di dalam bekerja dengan sungguh-sungguh, konsisten, komitmen yang tinggi, bekerja keras, ulet, dan tidak mengenal lelah. Dalil tentang istiqamah ini Al-Ahqaf 13-14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka yang istiqamah tidak perlu punya rasa khawatir, tidak usah bersedih, karena insyaallah keistiqomahan akan membawa seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki. Tentang istiqamah juga terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul,
katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seseorang selain engkau. Qala, Nabi bersabda, Qul amantu billah, tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah, konsistenlah, komitmenlah dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Istiqamah menjadi ajar Islam yang sangat luar biasa, yang insya Allah juga membawa kita ke dalam kebahagiaan yang hakiki. Berikutnya adalah sabar. Sabar itu diwujudkan oleh seorang perawat Islami dengan bekerja yang tenang, tidak tergesa-gesa, tetapi juga bukan berarti lambat. Dia tetap cepat dan tepat, tetap sabar, terus berupaya sampai tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Manusia itu sejatinya banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan. Di antaranya adalah kita dibuat rasa takut, lapar, kurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi apapun keadaannya, wabashiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Jadi orang-orang yang sabar itu nanti sama Allah pada akhirnya tetap akan dijadikan sebagai pemenang. Dan sabar itu harus terus-menerus kita lakukan tanpa batas. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Saya pernah ditanya, apa itu batasnya sabar? Saya jawab, kematian. Jadi sebelum mati kita harus sabar. Karena sabar ini nggak ada batasnya, maka balasan bagi orang yang sabar, pahalanya juga tanpa batas, unlimited. Az-Zumar 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa orang yang sabar itu dibalas sama Allah dengan pahala yang tanpa batas. Keutamaan sabar juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, wa may yatasabbar yusabbirullahu wa ma'ati ahadun ata'an khairun wa awsa'a minas sabri. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk bersabar, berusaha terus-menerus sabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Jadi sabar itu harus dilatih, enggak serta-merta langsung bisa sabar. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Jadi sifat sabar itu adalah sifat yang sangat luar biasa, akhlak yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah ikhlas. Seorang perawat Islami harus bekerja dengan ikhlas, tidak terpaksa. Ikhlas itu sikap murni semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah sabar? Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya. Jadi kita ini ketika menyembah Allah liya'budullah mukhlisin, harus dilakukan semata-mata karena Allah. Jadi kita itu ketika bekerja harus lillah karena Allah, bukan lil wah, enggak, bukan. Tapi semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah. Adapun ketika kita bekerja dapat sekian penghasilan, sekian pendapatan, ya enggak apa-apa. Tapi niat kita bekerja itu ibadah dan ikhlas karena Allah. An-Nisa 114, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Orang yang ikhlas itu, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Ikhlas itu besar pahalanya.
Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas, yang murni hanya untuk Allah dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Semata-mata semua tujuan perbuatan amal yang dia lakukan adalah karena Allah. Itulah ikhlas. Apa saja ciri daripada perawat Islami yang profesional? Akan tampak seorang perawat Islami profesional itu dari hal-hal yang bisa kita lihat darinya. Yang pertama, penampilan fisik dan sikap yang agamis. Orang yang Islami tentunya mampu menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperintahkan atau dilarang oleh agama. Misalkan sikapnya yang agamis, pakaiannya yang syar'i, sikapnya seperti yang sampaikan dalam slide sebelumnya, ramah, penuh dengan senyuman, tidak sombong. Nah, itu perawat Islami. Yang kedua, psikomotor. Memiliki gerakan, perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyahnya juga Islami. Kemudian terlihat juga dari pengetahuan yang dia miliki. Tidak hanya pengetahuan tentang keperawatan, tapi dia juga mengetahui sekian banyak hal yang berhubungan dengan agama. Kemudian berikutnya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dia tahu bahwa manusia itu bermacam-macam. Cara komunikasinya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang kelima adalah orang yang dengan tegas mampu mengambil keputusan yang tepat. Dengan sekian banyak pertimbangan, dengan sekian banyak hal-hal yang harus dia jadikan sebagai landasan di dalam keputusan. Baru dia memutuskan keputusan yang terbaik. Yang keenam ciri perawat Islami itu adalah kesejawatan yang dapat bekerja sama dengan harmonis. Jadi ketika dia punya teman sejawat, siapapun itu, perawat Islami ini mampu beradaptasi dengan siapapun, bekerja dengan siapapun, bekerja individual maupun bekerja komunal, kelompok. Karena dia tahu posisi dan perannya dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan dengan baik. Insya Allah perawat Islam itu sifat-sifatnya seperti yang saya sampaikan ini. Cara berpakaian perawat Islami. Pertama yang kita bahas adalah tentang cara berpakaian bagi wanita. Perawat Islam itu pakaiannya adalah seragam yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi adalah pakaian yang menutup aurat, di mana kita semua tahu aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan kaki. Tidak ketat, pakaiannya bukan pakaian yang ketat. Sehingga menampakkan lekuk dan bentuk tubuhnya. Sebab ya, perempuan yang memakai baju menutup aurat, kasiyat, tetapi guna memperlihatkan bentuk tubuhnya, itu oleh Nabi disebut dengan kasiyat ariyat. Orang yang berpakaian, tapi sejatinya adalah telanjang. Pakaian yang dipakai tidak boleh yang tipis, yang tembus pandang, sehingga warna kulit masih memungkinkan terlihat. Jadi harus pakaian yang betul-betul menutup aurat dengan sempurna. Kemudian pakaiannya tidak boleh pakaian yang menyerupai laki-laki. Pakaiannya misalkan kayak jeans dan lain-lain, itu sebenarnya adalah pakaian-pakaian yang layak dipakai laki-laki. Tidak berwarna mencolok sehingga menarik perhatian orang. Sebisa mungkin pakaian-pakaian perempuan adalah pakaian-pakaian yang tidak menarik perhatian laki-laki. Dipakai bukan dengan maksud memamerkannya. Niat daripada memakai baju bagi perempuan maupun laki-laki itu adalah niat untuk menutup aurat. Sedangkan bagi laki-laki, ya, berpakaian bagi laki-laki itu agak longgar daripada apa yang ditentukan untuk perempuan.
Karena laki-laki itu batas auratnya baina surrah wa rukbah, antara dengkul dan pusar. Umumnya pakaian laki-laki itu sudah banyak yang sesuai dengan syariat. Tidak seribet perempuan, karena memang perempuan itu betul-betul ingin dijaga oleh Islam, sehingga untuk menghormati mereka sebagai perempuan, mereka dibungkus dengan sedemikian rupa demi menjaga keistimewaan laki-laki dari mata-mata yang jahat, mata-mata yang jelalatan. Berikutnya adalah interaksi dengan sesama muslim. Mau tidak mau seorang perawat mesti ketika dia berada di klinik atau di rumah sakit itu melakukan interaksi dengan pasien. Nah, bagaimana kalau pasien ini adalah seorang muslim? Pertama, memberi bantuan, memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika mereka butuh bantuan apa, dengan sikap seorang perawat, segera mendatangi dan menanyakan apa yang mereka butuhkan. Menyebarkan salam. Jadi kalau ketemu masuk ruangan, membaca Assalamualaikum. Menjenguknya jika sakit. Ya. Kemudian menjawab jika ia bersin. Ini hak-hak seorang muslim. Mengunjunginya karena Allah, bukan karena ada kepentingan. Pasien anaknya cakep, dikunjungi terus, nggak boleh. Mengunjunginya itu harus karena Allah, memenuhi undangannya. Andai kemudian orang ini jadi akrab, lalu ketika dia punya hajat, punya itu kemudian diundang, ya wajib datang. Tidak menyebut aib dan mengunjunginya secara terang atau sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Kalau ada pasien punya kekurangan, lalu kemudian ceritakan kepada orang lain, nggak boleh. Husnudzon, berbaik sangka kepadanya. Tidak boleh memata-matai dan mengawasinya, baik dengan mata maupun telinga. Nguping nggak boleh. Tidak membocorkan rahasianya. Andai ada kedekatan dengan pasien, ada rahasia-rahasia yang dia sampaikan, ya tidak boleh dibocorkan. Menampakkan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Tidak menghibah, menggosipkannya, ngerasani, dan membelanya jika ada orang yang menghibahnya. Kalau dia punya kesalahan, dimaafkan. Mendoakan dari tempat yang jauh. Ketika sholat, atas sholat atau punya kesempatan berdoa, doakan pasien-pasien itu agar cepat sembuh. Nah, bagaimana kalau pasien itu non-muslim? Sebagai muslim, kita tetap harus berbuat adil dan baik kepada orang non-muslim. Selama mereka ini adalah kafir, bukan harbi, kafir zimmi. Jadi kalau ada orang pasien non-muslim, itu tetap wajib kita perlakukan dengan adil. Boleh membantu orang muslim yang menderita. Jadi kalau ada orang muslim kecelakaan, orang muslim yang sedang menderita, kita meskipun muslim itu tetap diperbolehkan membantu mereka. Jangan menghina orang non-muslim. Nggak boleh. Karena mereka juga manusia. Makhluk yang dimuliakan sama Allah. Kita hina. Nggak boleh. Wanita Islam dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya, sedekat apapun dengan orang non-muslim, tetap ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dicampur aduk, diantaranya menikah. Tidak boleh memberi salam kepada non-muslim. Ya, jadi kalau masuk ruangan atau ketemu pasien ini, kalau dia non-muslim, tidak boleh kita mengucapkan salam Assalamualaikum. Karena itu adalah doa. Sementara mendoakan non-muslim itu, selain mendoakan memintakan agar diberi hidayah, itu nggak boleh. Apabila non-muslim itu memberi salam, maka jawabnya dengan wa'alaikum gitu aja. Wa'alaikum. Tidak usah wa'alaikumus salam. Landasan kerja dan perilaku perawat. Pertama yang menjadi landasan adalah iman, Islam, dan ihsan. Apa isinya? Percaya kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Itu iman. Yang kedua, mempresentasikan keimanan dengan amal salih sesuai dengan syariat Islam. Jadi iman itu tidak hanya dalam hati, tapi harus kita buktikan dengan perbuatan, perilaku yang menunjukkan kalau kita ini orang yang beriman. Bekerja dengan konsep iman dan menggunakan prinsip ihsan sebagai fungsi kontrol mandiri atas prestasi kinerja yang dipercayainya sebagai representasi dari iman. Jadi ketika bekerja, kita harus menunjukkan betul sifat-sifat orang beriman. Dan ketika berinteraksi, kita menggunakan akhlakul karimah berupa ihsan yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
mendirikan dan menjaga sholatnya, sholat lainnya dalam kondisi apapun sesuai dengan syariah. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita dengan alasan apapun, kecuali ada alasan-alasan syar'i yang itu memperbolehkan seseorang diperbolehkan meninggalkannya. Misalkan karena dia haid, karena dia nifas, itu boleh tidak sholat. Tapi alasan sakit nggak boleh, alasan bepergian nggak boleh, kecuali mati. Berikutnya, yang menjadi landasan di dalam perilaku perawat Islam itu adalah takwa. Seperti apa wujudnya? Bekerja dengan profesional, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai pekerjaanmu membuat kedekatan kita, ibadah kita dengan Allah malah berantakan. Kita kalau bekerja dengan baik, insya Allah semuanya bisa berjalan di relnya masing-masing. Semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Bekerja dengan senantiasa mengendalikan dorongan emosi yang sabar, penguasaan kecenderungan hawa nafsunya dengan monitoringan itu dalam batas yang diperkenankan oleh ajaran agama. Yang ketiga, bekerja dengan melakukan tindakan yang baik. Misalnya berlaku benar, amanah, adil, dapat dipercaya, dapat menyesuaikan diri dan bergaul dengan orang lain, serta menghindari permusuhan dan kezaliman. Itu landasan takwa daripada perilaku perawat. Berikutnya, landasan kerja perilaku perawat Islam itu adalah ilmu atau profesionalisme. Wujud daripada ini adalah berupaya menerapkan konsep, teori, dan prinsip dalam keilmuan yang terkait dalam asuhan keperawatan dengan mengutamakan pedoman kepada Al-Quran dan hadis. Apapun yang dilakukan, landasan utama daripada kita bekerja itu adalah Al-Quran dan hadis. Melaksanakan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan Islami melalui kegiatan-kegiatan kajian yang berdasarkan bukti. Jadi, ilmu itu harus didasarkan kepada bukti-bukti yang valid. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatan berdasarkan bukti. Kalau ada buktinya, kita pasti bisa mempertanggungjawabkan. Berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien, baik secara individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang berorientasi pada asuhan keperawatan berdasarkan bukti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.